Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kabar sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Baik, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tolong dimatikan, dipadamkan dulu mikrofonnya, di-mute-kan dulu mikrofon semua. Ya, mute-kan saja. Tidak apa-apa. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, langsung saya pimpin ya. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, nah pada pagi hari ini ya bagaimana? Semangat semua ya? Semoga semangat semua ya. Oke, kalau semangat jempolnya dulu dong. Semangat Bu, gitu saja cukup. Yuk, siapa yang semangat? Iya, bagus. Semangat semua ya. Nah, sekarang tolong kalian tulis di kolom chat ini, kan di sini ada chat nih. Ya, ada chat di situ, tulisan ada kan? Nah, silakan kalian tulis kehadiran kalian di chat itu, tulis saja hadir begitu ya, sebagai bukti bahwa kalian memang hadir pada hari ini. Paham ya? Paham, paham? Ya, silakan ditulis di kolom chatnya. Ya, nah ini Devi Saputri ini betul. Irna, nah silakan lanjutkan ya. Baik, nah pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang teks hikayat. Nah, coba satu orang. Siapa yang pernah dengar tentang hikayat? Pernah tidak dengar hikayat? Apa sih itu hikayat? Begitu. Coba satu orang angkat tangan. Silakan angkat tangan dan aktifkan ya Asnati, silakan Asnati. Aktifkan itunya mikrofonnya. Pengertiannya Ya, kamu pernah tidak dengar kata hikayat? Pernah dengar? Ya, pernah. Apa itu hikayat kira-kira? Kira-kira setahu kamu itu apa hikayat? Hikayat adalah karya sastra Melayu atau prosa lama yang mengisahkan kehidupan seseorang di lingkungan istana. Iya, oh berarti Asnati ini sudah baca materi ya, yang saya berikan di Google itu ya? Sudah Asnati? Ya, bagus sekali ya. Nah, tadi pagi ya, sebelum kita memulai Zoom meeting ini, kalian sudah saya berikan materi di Google Classroom kan? Ya, nah di situ sudah ada pengertian hikayat, macam-macam itu ya. Nah, itu bisa kalian baca. Nah, namun di sini nanti akan saya jelaskan kembali ya. Kemudian coba kalian pernah tidak dengar lagu Hikayat Cinta dari Dewa 19? Pernah dengar? Oh, tidak pernah. Oh, bukan zamannya ya, lupa saya. Bukan zamannya ya. Oke. Nah, kalau pernah dengar itu di sana ada kata-kata hikayat. Hikayat itu dari bahasa Arab ya. Artinya kehidupan. Nah, hikayah gitu kan. Nah, hari ini kita belajar tentang hikayat itu tadi. Jadi, apa sih manfaatnya? Nanti di akhir saya sampaikan apa manfaat dari kita belajar hikayat. Ya. Baik. Nah, kali ini saya langsung saja saya buka yang semoga nampak ya. Saya share screen dulu materi kita hari ini. Bagaimana? Satu orang tolong menanggapi. Kak Asnati, coba Kak Asnati nampak tidak tampilan PowerPoint saya? Nampak, Bu. Oh ya, nampak ya. Oke, saya jelaskan saja ya. Nah, hari ini kita belajar tentang hikayat nih. Teks hikayat. Jadi kalau di dalam KD-nya itu kan ada teks cerita rakyat dalam kurung hikayat. Nah, jadi satu di antara cerita rakyat itu adalah hikayat ya. Nah, apa itu hikayat? Nah, nanti saya jelaskan ini ya. Jadi hari ini kita belajar tentang
Nih, kompetensi dasar yang 3.7 ya. 3.7 itu mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat ataupun hikayat baik secara lisan maupun tulis. Nah, itu kompetensi dasarnya. Jadi tujuan kalian belajar hari ini adalah nih. Pertama, nanti kan kalian saya berikan secara berkelompok ini ya LKPD ya. Jadi kalian itu harus bisa mendata 3 nilai sosial cerita rakyat atau hikayat dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah didata, kalian harus mampu nih mendeskripsikan 3 nilai sosial dan isi berupa abstraksi cerita rakyat atau hikayat yang didata dengan tepat dan menjalin kerjasama yang baik. Nah, gitu kira-kira ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi dalam waktu beberapa menit ke depan ini kita usahakan untuk bisa melaksanakan pembelajaran ini. Nah, kita lanjutkan ya. Sebelum kalian bisa mendeskripsikan hikayat ini, ya, kalian harus tahu dulu apa sih hikayat itu, definisinya apa, kemudian ciri-cirinya apa, unsur-unsurnya, struktur, contoh, sampai dengan langkah-langkah mendeskripsikan tadi bagaimana. Nah, unsur-unsur itu ada dua ya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. In itu berarti unsur yang ada di dalam hikayat. Ya, in namanya. Kalau X itu unsur yang berada di luar cerita itu. Ya. Nah, bagaimana? Sampai di sini paham, nyambung ini? Nyambung? Nyambung. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, kita mulai dari definisi hikayat. Ini bisa kalian baca di Google Classroom yang saya bagikan tadi pagi ya, sebelum kita mulai Zoom ini. Ini sudah ada, tinggal pendalaman saja. Nah, kalau kira-kira ada yang belum dipahami, langsung dicatat ya. Sambil saya menjelaskan, langsung kalian catat, nanti kalian tanyakan. Saya beri kesempatan untuk bertanya. Pertama, definisi hikayat. Nah, hikayat adalah karya sastra Melayu klasik atau prosa lama yang mengisahkan kehidupan seseorang di lingkungan istana. Jadi dia sastra Melayu ya, namun ada juga hikayat Jawa juga ada ya. Namun awalnya itu adalah Melayu gitu. Jadi prosa lama. Nah, dia termasuk prosa lama. Prosa itu karangan bebas ya. Prosa itu kan selain hikayat bisa juga cerpen, bisa juga novel. Pokoknya ya cerita. Jadi cerita itu namanya prosa ya. Coba saya tanya dulu. Mana Bang Ramzi? Mana Bang Ramzi? Bang Ramzi? Ada Bang Ramzi di sana? Mana nih Bang Ramzi? Bang Ramzi? Atau yang lain, Sitriani, Sitriani. Kak Sitriani, mana Kak Sitriani? Ya, aktifkan dulu mikrofonnya. Ya, Kak Sitriani. Coba, tadi kan saya mengatakan hikayat itu adalah prosa ya. Prosa itu adalah cerita. Nah, selain hikayat, kira-kira prosa itu apa lagi? Yang jenis prosa, yang jenis cerita. Selain hikayat. Cerpen, Bu. Ya, cerpen. Apalagi? Sebutkan saja, sebutkan. Novel. Ya, novel. Bagus ya, pintar. Nah, itu contohnya. Ya, oke, silakan dipadamkan dulu mikrofonnya. Nah, jadi selain tadi hikayat ini novel, cerpen, dongeng. Pernah tidak dengar kata dongeng? SMP itu fabel, ya kan? Nah, sage. Pernah. Apalagi? Nah, apalagi ya? Puisi. Legenda. Puisi beda. Ya, puisi beda lagi nanti. Ini prosa dulu. Oke ya, nanti saya jelaskan. Baik, kita lanjutkan ya. Ke ciri-ciri hikayat. Nah, ini adalah ciri-ciri hikayat. Kenapa dia cerita ini disebut hikayat? Karena dia memiliki ciri-ciri ini. Ciri-cirinya kalian bisa menghafalkan dengan kata dipaklik. Ingatkan ya, dipaklik. Di itu adalah didaktis, berarti hikayat itu memiliki ciri-ciri yang mendidik. Ingatkan, didaktis, mendidik. Ya, ingatkan. Kemudian yang kedua adalah pralogis, artinya hikayat itu mengandung kemustahilan.
atau tidak masuk akal. Kemudian yang ketiga, hikayat itu anonim atau tidak memiliki nama pengarang. Ya, anonim. Nonim itu ada nama. Ano itu tidak ada nama pengarang. Anonim tidak ada nama pengarang. Kemudian yang keempat adalah komunal. Komunal artinya dia milik bersama. Dan yang kelima, lisan. Berarti hikayat itu disebarkan secara lisan. Karena zaman dulu orang itu jarang yang bisa menulis ya. Jadi dia disebarkan secara lisan. Kemudian yang keenam, istana sentris. Nah, istana sentris ini artinya hikayat itu mengisahkan kehidupan di lingkungan kerajaan atau istana ya, istana sentris. Kemudian yang ketujuh adalah klise. Artinya bahasanya berulang-ulang dan arkais atau kuno. Jadi berulang-ulang itu nanti kalian bisa lihat di dalam cerita hikayat itu ada kata maka. Maka datanglah seorang raja. Nah, kemudian disambung lagi, maka ia pun berdirilah di sana. Maka, nah itu ada kata yang diulang-ulang. Maka. Kemudian ada bahasa yang arkais. Arkais itu bahasa yang kuno atau kuno ya. Contoh hatta, syah dan sahibul hikayat. Nah, nanti kita lihat di contoh teksnya ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, unsur-unsur prosa. Nah, ini saya sebutkan unsur-unsur prosa ya, karena hikayat itu termasuk prosa. Ya kan? Iya, bentar. Nah, karena dia termasuk prosa, maka sama ya, unsur-unsurnya ini sama, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ingat kan? Unsur intrinsik, unsur yang berada di dalam cerita rakyat itu. Ingat kan cara menghafalnya? Telaga, to, was. Ingat kan ya? T-nya itu tema artinya adalah gambaran umum cerita. Cerita ini tentang siapa sih? Tentang raja. Mengapa sih dia? Raja itu jatuh miskin. Nah, itu temanya. Ya, siapa? Mengapa ia? Siapa yang diceritakan? Oh, raja. Mengapa dia? Dia miskin. Jadi temanya adalah seorang raja yang jatuh miskin. Nah, begitu ya cara mencari tema. Kemudian latar. Latar itu adalah situasi. Ya, situasi dalam cerita. Jadi latar itu, situasi itu ada 3. Ada situasi tempat, ada situasi waktu, ada situasi suasana. Kalau disingkat jadi TEWAS. Tempat, waktu, suasana. Tempatnya di mana? Di hutan. Waktunya kapan? Malam hari. Suasananya bagaimana? Hening atau mencekam. Nah, itu suasana namanya ya. Kemudian yang ketiga alur. Alur itu adalah jalan cerita. Ya. Nah, alur ini kalau di dalam hikayat itu dia akan membentuk struktur. Ya, struktur cerita. Nanti strukturnya nanti kita lihat ya. Jadi alur itu masih ada kaitannya dengan struktur nanti ya. Kemudian G-nya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa dalam hikayat tadi apa gaya bahasanya? Yang terakhir ciri-cirinya? Bahasanya klise ya, klise. Jadi bahasanya berulang-ulang. Nah, itu adalah ciri khas bahasa. Kemudian ada tokoh. Tokohnya tadi tentu saja orang-orang yang berada di lingkungan istana ya, atau pelaku. Ada pelaku utama, ada pelaku figuran atau pembantu ya. Kemudian yang W-nya adalah watak. Watak itu artinya adalah sifat ya, sifat si tokoh itu ada baik. Mohon maaf. Ada watak yang baik, ada watak yang jahat. Iya, yang buruk. Kalau yang baik namanya apa? SMP pernah tidak dengar? Protagonis. Iya, protagonis. Pintar. Kalau yang buruk? Antagonis. Kalau yang menengah, kadang baik, kadang buruk? Antagonis. Nah, antagonis. Ya, pintar. Ye, tepuk tangan. Ya, pintar. Nah, sekarang amanat. Kita masuk ke amanat. Amanat itu adalah apa amanat? Pesan-pesan yang moral. Pesan yang ingin disampaikan penulis di dalam cerita. Nah, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang ini adalah posisi pengarang di dalam cerita. Namun di dalam hikayat ini sudut pandang itu kan ada 2 ya, sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga. Nah, namun di dalam cerita hikayat ini hanya ada 1 sudut pandang ya. Karena hikayat ini kan
orang lain yang bercerita ya, bukan raja itu yang bercerita, yang mengalami peristiwa yang bercerita, tidak. Tapi orang lain, maka dia sering menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya, orang ketiga itu biasanya kan orang ketiga itu menggunakan kata dia. Dia pun pergi. Nah, begitu ya. Atau sang raja menyebutkan nama. Ya, di dalam cerita itu dia menyebutkan nama, berarti dia orang ketiga ya. Itu unsur intrinsik ya. Nanti kalau tidak paham tanyakan ya. Kemudian unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu ada kepengarangan dan nilai-nilai. Nah, karena hikayat tidak ada pengarang, maka kepengarangannya kita lewatkan ya. Nanti kalau ada di prosa lain, misalkan novel, cerpen, itu ada kepengarangannya. Latar belakang pengarang ada, biografinya ada. Nah, kalau di hikayat ini kita khusus membahas nilai-nilai. Nilai-nilai itu adalah pesan-pesan kebaikan yang ada disampaikan di dalam cerita hikayat itu. Ada nilai moral, sosial, religi, budaya, pendidikan, estetika, dan lain-lain. Banyak lagi nilai-nilai yang lainnya ya. Nanti kita bahas. Kemudian, nah ini struktur hikayat. Strukturnya itu sama juga dengan apa kata saya tadi? Sama dengan alur ya, jalan cerita ya. Nah, jadi di dalam hikayat ini ada struktur. Strukturnya itu pertama dari abstraksi. Abstrak itu adalah gambaran umum. Kalau dia ini bisa diibaratkan seperti tema, gambaran umum cerita temanya ya. Tentang apa sih cerita ini? Nah, ini abstraknya ini. Tadi tujuan pembelajaran kita ingat, kalian harus bisa mendeskripsikan abstrak ya. Nah, jadi pahami abstrak itu apa? Abstrak. Ya, gambaran awal cerita yang dikembangkan menjadi rangkaian cerita. Kemudian yang kedua, orientasi. Orientasi itu adalah bagian awal atau pembuka cerita. Ya, kalau dalam alur itu dia namanya perkenalan. Ya, tahapan perkenalan. Nah, perkenalan cerita. Kemudian yang ketiga, kalau yang ketiga itu komplikasi. Nah, komplikasi itu adalah rangkaian peristiwa yang dihubungkan secara sebab akibat. Ya, ada masalah, akibatnya apa dari masalah itu? Nanti setelah akibat itu timbul lagi masalah baru. Ada lagi akibatnya apa masalah itu? Nah, itu namanya komplikasi ya. Masalah yang berkelanjutan. Kemudian yang keempat adalah evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah bagian klimaks dari penyelesaian masalah. Yang kelima adalah resolusi, yaitu bagian solusi. Nah, terhadap masalah. Yang keenam adalah koda atau bagian akhir cerita berupa pelajaran yang dapat diambil. Biasanya itu pesan dia ya. Ya, dari cerita ini, ya, biasanya begitu kata-katanya. Oke, kita lanjutkan. Isi hikayat. Nah, kan tujuan kalian kan mendeskripsikan nilai-nilai dan mendeskripsikan isi ya. Nah, jadi di isi hikayat ini, isinya adalah hal-hal penting yang terdapat di dalam cerita rakyat. Seperti siapa tokoh yang diceritakan. Pokoknya hal-hal yang kira-kira ingin kalian sampaikan lah, tokohnya siapa, peristiwanya bagaimana, alurnya, ya kan? Amanatnya bagaimana, kemudian ataupun hal penting lainnya. Nah, di dalam tujuan pembelajaran kita tadi, saya ingin kalian mendeskripsikan isi hikayat, yaitu bagian abstraksi. Ya, temanya. Apa sih, cerita tentang apa sih ini? Nah, kalian cari nanti ya, nanti. Kemudian nilai-nilai hikayat. Nah, ini contoh-contoh nilai hikayat. Ada nilai agama, sosial, moral, nilai budaya ya. Nilai agama itu berkaitan dengan tuntutan beragama. Jadi kutipannya seperti ini nih. Maka ia pun menyerahkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Nah, jadi kutipan ini nilai hikayatnya itu mengisyaratkan pesan untuk pasrah kepada Tuhan ya, kepada Allah. Nah, ini nilai agamanya. Bisa kita kutip dari kata menyerahkan diri kepada Allah. Allah itu artinya ada nilai keagamaan di situ. Kemudian nilai sosial yaitu berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Nah, biasanya nilai sosial ini ada hubungannya dengan tolong-menolong, ya, membantu sesama manusia. Di situ ya, contoh di sini nih. Di sini di kutipan ini, ya, dengan segera Syah Putri mengeluarkan dayang-dayang itu tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuh. Nah, ada seseorang yang membunuh Garuda untuk menolong si dayang-dayang. Nah, itu dia. Jadi nilai sosialnya di situ. Ya, Syah Peri menolong dayang-dayang dengan cara membunuh Garuda. Itu nilai sosialnya, dia membantu tadi. Kemudian yang ketiga nilai moral. Nilai moral itu adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak.
atau budi pekerti atau baik buruk tingkah laku. Contohnya ya kejujuran, keadilan, tanggung jawab. Nah, itu ya itu contohnya akhlak. Nah, di sini nilai moralnya nih. Indra bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual. Nah, karena mengapa dia berkata begini? Karena dia memberikan teguran kepada seseorang atau sindiran. Karena orang yang ingin membeli susu itu tidak pernah membantu orang lain. Jadi dia menegur dengan cara tidak menjual susu itu. Nah, begitu ya. Nanti kalian cari lagi yang lain. Misalkan bagaimana kutipan yang menunjukkan orang itu bertanggung jawab misalkan. Atau kutipan yang menunjukkan orang itu jujur. Nah, kalian cari kutipannya, kalian jelaskan. Nah, itu namanya mendeskripsikan ya nanti ya. Kemudian yang ketiga nilai budaya. Nilai budaya adalah berkaitan dengan adat istiadat. Nah, contoh di dalam kutipan ini, barang siapa yang sanggup susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Jadi di sini nilai budayanya adalah pada zaman dulu raja-raja ya, biasanya itu melaksanakan sayembara untuk mencarikan suami untuk putri-putrinya. Nah, gitu. Sudah ada perjodohan itu budaya orang zaman dulu. Jadi kalau sekarang masih dijodoh-jodohkan berarti orang zaman dulu ya. Tuh. Mau kalian dijodohkan? Mau Bu atau Yudi? Oh. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini contoh kutipan teks hikayat. Coba kalian perhatikan di sini. Ada kata hatta. Hatta maka berapa lamanya masyudul haq pun besarlah. Kalau kian maka bertambah. Nah, kan aneh bahasanya kan? Bahasanya aneh. Jadi kalian harus tahu. Harus tahu dulu apa sih arti ini. Arti ini cara cari tahunya bagaimana ya? Carilah informasi ya. Di Google bisa cari atau bertanya kepada orang-orang yang paham bahasa Arab apa artinya hatta itu apa, masyhudul haq itu apa, ya kan? Nah, nanti kita bahas. Oke, ini kira-kira contoh teks hikayat ya, perkara si bungkuk dan si panjang nih. Kayak contohnya ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, cara mendeskripsikan sekarang. Bagaimana cara mendeskripsikan nilai-nilai dan isi dalam hikayat? Yang pertama, tentu saja kalian harus baca. Ya, sebelum mendeskripsikan cerita itu kalian baca dulu ceritanya. Atau misalkan kalian mau mendeskripsikan hikayat yang melalui video, berarti kalian harus menyimak ceritanya. Setelah dibaca atau disimak, kalian pahami alurnya. Bagaimana sih apa jalan ceritanya ini? Mulai dari tadi apa? Abstraksi, ya kan? Orientasinya, kemudian komplikasinya, evaluasi, resolusi, dan sampai koda. Ya, koda. Nah, setelah kalian pahami alurnya, baru kalian tulis data berupa kutipan yang menunjukkan isi nilai dan isi cerita. Yang mana ya nilai, kira-kira kutipan yang mana yang menunjukkan nilai budaya? Kutipan yang mana yang menunjukkan nilai sosial misalkan. Nah, setelah dapat kutipannya baru kalian tulis ya. Kalian tulis ke dalam deskripsi tadi, kalian tulis pendeskripsiannya. Jadi berdasarkan kutipan ini menunjukkan nilai sosial karena, nah kalian berikan alasannya, itu namanya pendeskripsian. Tunjukkan bukti-buktinya apa, bukti-bukti bahwa dia menunjukkan nilai sosial, gitu ya. Nah, ini 4 nih. Setelah datanya ditulis, kalian jelaskan data tersebut berdasarkan teori. Jadi ini masuk ke dalam alasan-alasan. Tadi mengapa kalian mengatakan itu adalah nilai sosial, nilai budaya, dan lain-lain. Yang kelima, sampaikan jika perlu. Nah, kalau sudah kalian tulis, kalian jelaskan. Nah, kalau disuruh sampaikan, ya sampaikan. Begitu ya. Paham sampai di sini? Paham. Paham, Bu. Nah, ini adalah link video pembelajaran. Silakan kalian buka link ini kalau mau belajar ya. Kan ini sudah ada di PDF ya, di Google Classroom yang saya bagikan. Tinggal kalian klik, kalian buka kalau mau melihat contoh hikayat yang diceritakan melalui video ya. Di sini ada linknya nih. Yuk. Mikrofonnya ya dimutkan. Baik, nah selesai. Bahasa Kuyup rasanya sedih, saya rasa cukup. Terima kasih. Selesai materi kita hari ini. Silakan. Bagi yang ingin bertanya, saya persilakan 1 atau 2 orang. Langsung saja. Ya, sampaikan. Ada yang
yang mau bertanya? Bu. Siapa? Iya, Saya, Rika Bu. Merlita. Silakan, Kak Rika. Saya ada baca kalau cerita hikayat tuh beda sama dongeng. Jadi, Iya. saya mau nanya, jelaskan perbedaan antara hikayat dan dongeng. Oh. Jelaskan perbedaan antara hikayat dan dongeng. Iya, baik. Terima Ya, Bu. kasih, Kak Rika ya. Pertanyaannya bagus sekali. Dongeng. Nah, sekarang satu dulu. Siapa yang bisa menjawab? Apa perbedaan dongeng dengan hikayat? Coba. Saya tantang dulu nih, siapa yang bisa menjawab antara kalian nih? Silakan. Siapa? Angkat tangannya, angkat tangan. Saya Bu. Gitu. Ya, yang berani. Coba dilogikakan saja. Oh, dongeng ini begini, Bu. Dongeng, Bu. Kalau hikayat itu begini. Apa berbedanya tadi? Contoh dongeng nih saya beri gambaran. Contoh dongeng itu si Kancil dan Timun Mas. Contoh dongeng itu ya. Kemudian Tok Kulub misalkan contoh dongeng. Atau raksasa dan putri apa? Nah, itu contoh dongeng. Apa bedanya dengan hikayat ini? Dongeng hanya cerita rakyat biasa. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Siapa? Angkat tangan. Nah, ya, silakan Syamil Leong. Dongeng itu sebuah cerita rakyat biasa, sedangkan hikayat hanya mengisahkan kehidupan di lingkungan istana. Ya, jadi latarnya ya bisa ya, perbedaannya ya, latarnya tadi. Bagus sekali, Koko Chang Leong ya. Terima kasih Koko ya. Jadi perbedaannya itu yang pertama ya Karika. Nah, kalau hikayat itu ceritanya di lingkungan istana tadi. Karika bisa melihat perbedaannya di ciri-ciri tadi. Ya, ciri-cirinya tadi pertama hikayat di lingkungan istana. Kalau dongeng bisa saja dia dimanapun dia bisa. Ya, pernah kalian nonton film bukan film apa ya? Yang Upin Ipin itu bukan apa itu? Upin Ipin Ara dan itu tuh si Ara. Sarah dan Dulu, Ibu. Apa itu Dan namanya Aris. judulnya? Ara dan Aris tuh. Pada zaman dahulu. Pada zaman dulu. Nah, itu kan termasuk dongeng ya kan? Termasuk fabel dia. Jadi dongeng itu ada banyak ya, ada sage, ada legenda, ada fabel, apalagi ada mitos ya, cerita kuntilanak itu dongeng. Ya, dongeng. Nah, gitu legenda, Tangkuban Perahu itu dongeng. Jadi itu kalau hikayat itu dia ada di dalam apa? Ceritanya itu istana, ya kan? Ada pralogis, ada yang tidak masuk akal di situ. Misalkan tidak masuk akalnya begini. Raja berubah nasibnya menjadi miskin ya kan, dari seorang raja menjadi orang miskin karena dia dikutuk. Ya kan? Nah, itu kan tidak masuk akal. Masa hanya karena dikutuk dia bisa berubah nasibnya kan? Nah, itu tidak masuk akal di situ. Ya, Bu. Ya, begitu. Kira-kira bagaimana Kak Rika? Paham, Bu. Ya, bagus. Paham. Terima kasih. Ada lagi? Satu orang lagi? Saya beri kesempatan. Tidak ada? Ya, silakan. Chang Miao Liang. apakah teks hikayat hanya mengisahkan kehidupan di lingkungan istana saja? Ya. Nah, bagaimana? Siapa yang bisa jawab? Ayo, apakah hikayat hanya menceritakan di lingkungan istana saja? Bagaimana? Yang lain? Siapa yang berani? Ayo yang berani. Tidak ada yang berani nih? Kalau tidak ada yang berani, saya tunjuk yang berani. Gimana? Tidak ada? Coba ya, saya tunjuk satu orang ya, Debbie. Kak Debbie. Aktifkan Kak Debbie. Tangan akunya. Kak Debbie aktifkan Kak Debbie. Nah, Kak Debbie. Kata tadi Koko Chang Miao Liang itu tanya, apakah hikayat itu selalu menceritakan kehidupan di istana ya, begitu ya? Kok ya? Ya, nah bagaimana Debbie? Kak Debbie? Selalu atau tidak? Ya, karena
karena pengertian teks hikayat adalah cerita prosa yang berada di lingkungan kerajaan. Iya, karena satu di antara cirinya itu harus berada di harus menceritakan kehidupan seseorang di lingkungan istana. Kalau tidak di lingkungan istana, tidak sastra Melayu, dia bukan hikayat ya. Misalkan dia menceritakan kehidupan di istana, misalkan Harry Potter lah, misalkan Harry Potter itu ceritanya di istana nih, istana Raja Inggris misalkan. Tapi dia tidak berbahasa Melayu, ya kan? Nah, dia bukan hikayat ya. Tidak ada perubahan nasib di situ ya, dia tidak bisa menjadi hikayat. Itu hanya latarnya saja begitu ya. Jadi hikayat itu harus keseluruhan, mencakup keseluruhan. Menggunakan bahasa yang arkais tadi ya kan. Nah, lingkungannya di istana, kemudian apalagi? Nah, ada pralogis, ada yang kemustahilan di situ begitu. Nah, itu ciri-ciri secara menyeluruh dia hikayat. Oke ya. Saya rasa sudah cukup ya. Cukup ya. Nah, sekarang kalian boleh buka LKPD-nya, saya bagikan di Google Classroom. Ya, silakan kalian menuju Google Classroom. Nanti tunggu. Saya buka dulu nih, share screen dulu bentar LKPD-nya. Nah, nampak? Kelihatan ini? Kelihatan, Bu. Ya, kelihatan. Nah, di sini kan saya bagi nih, tadi pagi ya, tadi pagi saya bagikan materinya ini. Jangan lupa kalian tulis kehadiran kalian di komentar ya, kolom komentar ini ya. Jangan lupa ditulis. Kemudian nanti kalian saya bagi LKPD seperti ini nih. Ini baru saya berikan satu LKPD ya. Nanti kalian saya bagi per kelompok, ada 4 kelompok di sini. Nah, di sini ada LKPD. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, 4 kelompok. Silakan kalian buka LKPD-nya dan kerjakan ya. Di sini ada perintah. Nah, pertama kalian buka LKPD, kemudian diskusikan jawaban yang ada di LKPD ini, baru kalian tulis jawaban itu di dalam buku ya, buku tulis. Di dalam buku tulis, setelah itu kalian foto tulisan jawaban itu, kirimkan lagi di sini. Ya. Lagi di sini. Nah, setelah selesai semua, saya beri waktu ini 30 menit ya, 30 menit kalian selesaikan. Setelah selesai semua, kalian beberapa kelompok itu presentasikan melalui Google Zoom ini, Google Zoom, melalui Zoom meeting ini ya, kalian presentasikan. Cukup 1 orang saja perwakilan kelompok, begitu. Bisa? Ya, ya. Oke. Nah, setelah ini berarti sekarang kita lanjut ke pengerjaan LKPD ya. Iya, Bu.
Nah, baik, anak-anak ya. Jadi sudah saya beri waktu tadi 30 menit ya. Sekarang silakan satu perwakilan itu mempresentasikan perwakilan kelompok satu orang saja. Siapa yang mau duluan mempresentasikan? Angkat tangan. Ya, Saya, Bu. silakan Kak Rika, silakan presentasikan Kak Rika. Saya beri waktu 5 menit ya. Yang lain satu orang silakan menyimak dan menanggapi. Nah, menanggapi presentasi temannya. Silakan Kak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kelompok A, ya Rika ya. Ya, Bu. Ya. Soal pertama yaitu mendeskripsikan data nilai yang ditemukan pada cerita hikayat, yaitu nomor 1, maka berkatalah si miskin, diamlah, Tuan jangan menangis, biar Kakanda pergi mencari buah mempelam itu, jikalau dapat Kakanda berikan kepada Tuan. Bukti dari nilai sosial tersebut Itu ialah tadi nilai apa? Nilai apa itu? nilai sosial, Bu. Oh, nilai sosial ya. Apa buktinya? Kutipan tersebut menunjukkan nilai sosial yang digambarkan melalui pertolongan si miskin kepada istrinya. Dan si miskin tadi berusaha memberikan istrinya dengan menenangkannya dan mencarikan buah mempelam itu. Dan kalau dapat, maka si miskin tersebut akan memberikan kepada tuannya. Iya. Ya, Bu. Data isi abstraksi yang ditemukan yaitu karena sumpah Batara Indra, seseorang raja keinderaan beserta permaisurinya dibuang dari keinderaan sehingga sengsara hidupnya. Itulah sebabnya kemudian ia dikenal sebagai si miskin. Bukti kutipan tersebut ialah si miskin tentang seorang raja dan permaisurinya yang jatuh miskin karena sumpah seseorang tadi yaitu Batara Indra. Mereka dibuang dari kerajaan. Tadi yang seorang raja dan permaisurinya dibuang dari kerajaan sehingga hidupnya sengsara dan disebut si miskin. Udah, Bu. Udah ya. Ya, baik. Terima kasih Kak Rika sudah mempresentasikan. Sekarang silakan kelompok lain menanggapi presentasi dari temannya tadi. Apakah ada tanggapan? Apakah kalian setuju dengan yang disampaikan Kak Rika tadi bahwa yang dikutipnya itu adalah nilai sosial dan isinya itu tadi adalah memang betul-betul abstraksi. Silakan kemukakan pendapat Anda. Ya, apakah setuju atau tidak? Nah, kalau tidak setuju, berikan alasannya. Silakan. Satu orang. Siapa saja boleh. Ya, silakan Pak Bang Purwanto. Setuju, Bu. Setuju. Karena Karena yang disampaikan Kak Rika itu sesuai dengan nilai sosial. ya, apakah sesuai dengan jawaban kelompok Bang Purwanto? Sesuai, Bu. Ya? Oh iya, berarti sama ya. Iya, tidak nyontek kan kalian berdua kan? Dan, Bu. Tidak. Tidak, ya tidak. Baik, terima kasih ya. Saya rasa cukup. Jadi simpulannya siapa yang mau memberikan simpulan sekarang? Jadi ada berapa nilai sosial di dalam teks hikayat cerita si miskin itu, hikayat si miskin itu? Ada berapa nilai sosialnya? Ada? Empat. Ada empat. Iya, ada empat. Ada empat ya. Namun yang saya perintahkan hanya tiga tadi kan? Tiga. Iya, bagus, berarti semuanya sudah bisa menemukan nilai sosial itu. Ya, walaupun ada beberapa yang kurang tepat tadi jawabannya ya, namun tidak apa-apa.
Nah, sudah bagus sekali. Baik, saya rasa cukup pembelajaran pertemuan kita hari ini ya. Nah, nanti jadi kalian lihat di kolom di Google Classroom itu nanti saya berikan kiriman refleksi. Jadi kalian tulis jawaban refleksi kalian terhadap pembelajaran kita hari ini. Ya, tulis refleksi apa manfaat kita belajar hari ini, ya kan? Kemudian hal apa yang kalian senangi, hal apa yang tidak kalian senangi, dan apa harapan kalian untuk pembelajaran selanjutnya. Kalian tuliskan ya, tuliskan di kolom komentar refleksi nanti yang saya buatkan. Nah, itu saja. Jadi, setelah kita mempelajari hikayat ini, saya harap kalian lebih bersemangat lagi belajar ya. Lebih semangat, kalian bisa menjadi orang-orang yang kritis ya, karena kalau sudah berlatih mendeskripsikan berarti kan kalian bisa mencari alasan. Ya, alasan. Mana bukti bahwa ini nilai sosial? Mana bukti ini nilai budaya? Nah, kalian sudah berani, sudah bisa mengungkapkan alasannya ya. Nah, saya harap nanti dalam kehidupan sehari-hari kalian juga bisa menjadi orang yang kritis, namun tetap santun ya. Santun dalam mengkritisi sesuatu. Jangan mengkritis tapi arogan, itu tidak boleh ya, tidak boleh arogan. Baik, nah saya rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat ya. Semoga kita bisa bertemu kembali tatap muka ya, langsung ya, jangan tanpa melalui virtual ini ya. Kalian kangen tidak sekolah ini? Saya Kangen, tanya. Bu. Oh ya, rindu ya sekolah ya. Semoga kita bisa dipertemukan kembali. Baik. Nah, saya rasa sekian. Silakan. Ya, mari kita berdoa dulu sebelum menutup pelajaran. Kalau kita memulai tadi dengan berdoa, sekarang kita berdoa lagi. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, saya akhiri. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lambaikan tangannya. Terima kasih ya. Kita bertemu kembali. Ya, saya lihat